Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk lanjutan materi manajemen keuangan 1, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis resiko dalam penganggaran modal, di mana ini disusun oleh kami bertiga, Pak Masuri dan saya sendiri, serta rekan saya Pak Rozak. Lanjut untuk bab analisis resiko dalam penganggaran modal. Yang pertama kita harus mengetahui resiko dari investasi. Resiko investasi itu bisa berupa sebagai probabilitas tidak dicapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan return yang diterima menyimpang dari yang diharapkan. Lalu ada resiko makin besar penyimpangan tertentu berarti makin besar resikonya. Ini udah jelas ya teman-teman. Ketika teman-teman berani melakukan investasi atau suatu perusahaan berani melakukan investasi, itu apabila terjadi penyimpangan terhadap investasi tersebut akan memberikan dampak atau besarnya resiko yang diterima. Resiko investasi mengandung arti bahwa return di waktu yang akan datang tidak dapat diketahui tetapi hanya dapat diharapkan. Jadi teman-teman mungkin sebagian sudah pada paham ya, mungkin sudah pada belajar atau melakukan investasi, di mana ketika kita melakukan investasi ya, mau itu trading, mau itu kita membeli saham, nah itu kita belum tahu sebenarnya berapa sih keuntungan atau laba yang kita peroleh atau return yang kita peroleh. Tapi kita bisa mengharapkan, jadi kita bisa melihat ibaratnya mengira-ngira berapa kita akan mendapatkan return apabila kita melakukan investasi tersebut. Seperti itu. Nah, ada pendekatan main standar deviasi di mana kita bisa lihat ada proyek A dan proyek B. Proyek A di sini berarti probabilitasnya teman-teman bisa lihat dan arus kasnya juga yang membedakan di sini adalah arus kasnya. Distribusi probabilitas dari dua proyek tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ya, teman-teman dibikin bagan. Oke. Dan pendekatan main standar deviasi ini teman-teman bisa hitung ya. Ada rumus standar deviasi, teman-teman bisa lihat di mana AX yaitu arus kas, PX probabilitas arus kas, dan A merupakan expected value atau mean. Di sini ada rumus mean juga. Lalu di sini ada kita masukkan yang ditanya adalah standar deviasinya ya. Perhitungan mean dari distribusi probabilitas arus kas beserta standar deviasinya. Berarti dimasukin ke rumus ini ya, teman-teman. Nah, ini diketahui probabilitasnya sekian, arus kasnya sekian, dan jumlahnya sekian, yaitu totalnya 4 juta. Kita masukin di sini berarti 3.000 dikurangi dengan 4.000, 4.000 dikurangi 4.000, dan 5.000 dikurangi 4.000. Seperti itu. Dan PX-nya dimasukkan, ini PX. Berarti di sini ini dikurangin aja, maka hasilnya yaitu 600. Seperti itu. Ini juga sama ya, teman-teman. Kita kita hitung. Ini teman-teman sebenarnya jumlahnya ini terlihat dari pengkalian 2.000 kali 0,30, 4.000 kali 0,40, lalu 0,30 dikali dengan 6.000. Jadi jumlah saja ya, teman-teman. Ini juga sama, 6.000 dikurangi 4.000, ketemu, terus langsung PX-nya 0,3 dikalikan saja. Hasilnya yaitu 1.200. Ini juga sama, 4.000 kurangi 4.000, itu 0, dikalikan 0,40, tentu hasilnya akan 0. Seperti itu ya, teman-teman. Ini juga 2.000 dikurangi 4.000, hasilnya itu 2.000 dikali 0,3, hasilnya yaitu 1,2. Berarti ini standar deviasinya ya, teman-teman. Standar deviasinya bisa dilihat rumusnya berarti akar dari varians ini yang dimana hasilnya 775, dan kalau standar deviasi proyek B berarti hasil akar dari 2.400.000 yaitu 1.549. Demikian koefisien variasi dari proyek A dan B adalah ini dimasukkan koefisiennya 775 dibagi 4.000 ya. Ini kan di sini 4.000 soalnya teman-teman bisa lihat. Oleh karena koefisien variasi untuk proyek B lebih besar, nih dilihat lebih besar daripada A, maka dapat dikatakan bahwa proyek B mempunyai resiko yang lebih besar daripada proyek A.
Ini berarti proyek A lebih disukai karena memiliki resiko yang lebih kecil. Setelah diperhitungkan melalui koefisien variasi, ternyata yang lebih menguntungkan dan minim dengan resiko itu adalah yang proyek A dibanding dengan proyek B. Seperti itu. Lalu ada pendekatan ekuivalen kepastian, di mana pendekatan ini disebut dengan certainly equivalent. Hal ini menyesuaikan resiko dilakukan secara langsung terhadap arus kas yang diperkirakan akan terjadi di waktu yang akan datang. Dengan mengurangi arus kas yang diharapkan, yang mengandung ketidakpastian itu menjadi arus kas yang pasti. Lalu dalam pengambilan keputusan, aturan pengambilan keputusan dengan pendekatan ini adalah sama mengenai diterima atau ditolaknya suatu proyek investasi atau certainly equivalent NPV. Nah, kemarin teman-teman sudah pada belajar ya, untuk pengambilan keputusan itu kan banyak caranya ya. Ada pakai IRR, ada payback period. Nah, ini juga termasuk salah satu pengambilan keputusan. Lebih besar daripada 0, maka usul investasi tersebut diterima dan atau sebaliknya. Jadi, di sini pengambilan keputusannya kalau si NPV-nya itu lebih dari 0, lebih besar dari 0, berarti investasinya ini layak diterima atau proyeknya ini kita ambil aja gitu. Nah, untuk pendekatan ekuivalen kepastian, teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini. Ini bisa dibaca ya teman-teman, di mana CET itu certain equivalent untuk periode T, AT-nya sekian, dan ini standar deviasi. Contohnya nih teman-teman, ada mean dari estimasi arus kas setiap periode selama 3 tahun, yaitu 6.000, dan standar deviasi setiap periode itu 1.000. Atas dasar tersebut dengan menggunakan rumus di atas, maka besarnya cash flow-nya berapa nih? Besarnya ini teman-teman bisa masukin aja nih. 6.000 ini berarti sama dengan, maksudnya CET sama 6.000 dikurangi dengan 3 ya, 3 tahun dikali dengan 1.000, standar deviasinya 1.000. Apabila proyek tersebut memerlukan jumlah investasi sebesar 10.000 dan tingkat diskonto bebas resiko 10%, maka CE-nya dimasukin ya. Di sini minus 1.000 plus 3.000, ini ya dimasukin aja 3.000 ini teman-teman bisa lihat dari kolom yang apa namanya NPV di materi minggu lalu itu kan terlihat. Nah, ini dimasukkan saja terus dibagi dengan 1,10 pangkat 1, lalu hasilnya ketemu minus 2.540. Berarti hasilnya ditolak seperti itu. Nah, ada pendekatan sensitivitas, di mana analisis sensitivitas ini tidak lain adalah suatu analisis simulasi dalam menilai variabel-variabel penyebab. Diubah-ubah untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap hasil yang diharapkan dalam hubungan ini adalah aliran kas. Jadi contohnya, suatu perusahaan sedang mempertimbangkan nih suatu usul investasi yang membutuhkan biaya investasi sebesar 160.000 dengan umur ekonomis 8 tahun. Di sini investasi 160, lalu tahunnya 1 sampai 8. Seperti itu. Oke. Lalu apabila perusahaan menetapkan tingkat keuntungan disyaratkan atau tingkat diskonto sebesar 10%, maka NPV dari proyek tersebut adalah sebesar ini. Berarti minus 160.000 di sini ya investasinya. Ditambah ini 34.000 dibagi dengan 1,10 pangkat T. Hasilnya plus 21387. Ini hasilnya positif, berarti proyek diterima. Kalau yang tadi kan hasilnya negatif, berarti proyeknya ditolak. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin banyak yang belum mengerti atau banyak yang bingung bisa dipertanyakan pada forum nanti dan bisa melalui WhatsApp group juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.